Halo guys, selamat datang di channel ini. Kalau kalian klik ini mungkin kalian lagi pengen belajar bahasa Inggris tapi bosan. Kalau misalnya ke website yang untuk belajar vocab doang tapi nggak ada feedback. Oke, kalau misalnya kalian bosenan berarti kalian sama kayak gue dan kalian bisa coba beberapa aplikasi yang akan gue kasih tahu ini. Langsung aja kita mulai ya. Yang pertama itu ada namanya, ini bukan aplikasi sih, namanya website. Namanya Language8 gitu. Jadi tulisannya LANG-8. Di sini kalian sistemnya tuh post, kayak ngepost esai, namanya sih esai. Cuman banyak orang yang nulis kayak blog keseharian mereka, tentang kerjaan mereka, tentang di rumah, macem-macem. Dan cara kerjanya, orang yang native aslinya akan komen di postingan itu dengan ngasih feedback dan koreksi grammar yang salah. Jadi kalian nggak akan bosan karena selagi kalian dikasih komentar untuk perbaikannya, kalian juga nanti jadi kayak bisa saling chat bareng gitu loh, kayak komentar bener komen lah gitu, kayak bukan masalah grammarnya doang gitu. Oke, di situ kalau kalian udah dapet language partner, apalagi yang sama-sama misalnya dia lagi belajar bahasa Indo, itu malah lebih enak lagi. Kalian jadi kan bisa tukeran kontak untuk jadi kayak language partner, jadi saling ngajarin. Jadi konteksnya tuh sama-sama belajar. Males kan kalau ketemu yang aneh-aneh. Nah, oke, sama. Yang kedua itu namanya Chatos. Chatos, aku nggak tahu deh cara bacanya. Itu ada websitenya, ada aplikasinya juga. Beberapa aneh sih, tapi itu bisa difilter untuk carinya yang cewek. Jadi mendingan sih kalau kayak mau belajar atau kayak istilahnya kayak gitu, mending cari yang satu sejenis aja. Karena kalau misalnya cowok, tau lah, can you send me a nude, can you send me a picture of your peep? Kan nggak mau. Nah, jadi mendingan kalian cari yang sesama jenis dan konteksnya memang dia kebetulan cari teman. Emang agak susah, tapi gue waktu itu sempat ketemu satu cewek, dia baik banget. Dia mungkin emang kayak butuh temen cerita untuk temen apa gitu. Nah, itu pas banget, kebetulan gue juga lagi kepengen ada teman untuk ngomong Inggris aja, apaan aja deh diomongin. Dan untungnya dia berbaik hati mau bantuin gue untuk mengkoreksi setiap kata-kata gue yang aneh. Dan gue juga jadi kan belajar dengan kebiasaannya dia chat kayak bahasa-bahasa sehari-hari gitu. Jadi nambah vocab baru pertama, dan kedua itu nggak ngebosenin. Kalau misalnya kayak di les itu kadang kan ngebosenin ya, karena kan textbook banget ya, liatin buku. Cuman kalau dari kayak orang langsung kenalan itu tuh enaknya kayak begitu, jadinya nggak cepat bosan. Oke, yang ketiga itu aplikasinya namanya botol, bahasa Inggrisnya botol, cuman pakai namanya tambahin D lagi belakangnya. Di aplikasi ini aplikasinya lebih benar sih dibandingkan Chatos itu, karena bisa juga bisa nyari cewek, bisa nyari cowok, dan itu tuh ada lambangnya. Kalau kalian tuh di situ tuh mau ngapain, mau cari kayak temen kah, friendship, atau cari kayak atau kayak cari romance gitu. Nah, jadi mendingan kalian di situ filter, kalian bisa pilih yang orangnya sama kayak sejalan sama kalian, carinya yang cari temen pastinya dong. Nah, gue masih punya di HP tuh aplikasi itu, tapi udah jarang dibuka sih. Cuman terakhir kali gue tuh ketemu tapi misalnya chattingan sama orang luar, dan dia tuh menginvite gue ke grup WA yang isinya tuh 200 orang lebih dari berbagai macam negara yang sama-sama memang mau belajar bahasa Inggris. Kan cakep banget ya. Cuma kalau gue agak kurang bisa sih kayak grup diskusi gitu di WA gitu, gue agak kurang serak di gue, karena gue jarang ngeliat HP, dan tiba-tiba pas ngeliat HP, wanjir 1000 pesen, kan kayaknya gimana ya. Tapi banyak yang bertahan di situ, banyak juga yang keluar. Itu cocok-cocokan. Kalau kalian suka, itu kemungkinan besar kalian akan dapet. Dan pas gue liat, wah, yang membuat grup ini tuh plus 628, nah negeri flower juga, tapi isinya banyak banget dari berbagai macam negara, dan kalian bisa belajar dari situ. Dan battle ini, kalau kalian dulu di tahun 2012 atau 2013 gitu pakai WeChat, itu tuh di saat kayak bener awal banget. Nah, waktu itu awal banget WeChat tuh kayak baru-baru, belum di Indo. Nah, gue iseng tuh download WeChat. Di situ ada aplikasi kayak mainan namanya kayak battle
pick up button apa gitu, pokoknya sama persis deh kayak gini. Dan dari situ juga, dari WeChat yang ada aplikasi fitur botol ini, akhirnya gue ketemu sama orang yang memang baik banget mau ngajarin gue bahasa Inggris. Karena mungkin dia juga sama-sama bosen ya, jadinya ya sama-sama ngobrol, dan yang diobrolin juga tuh yang keseharian, yang jadinya sama-sama ya jadi kayak ada temen pena istilahnya ya. Di situ gue kenal dari dia masih belum tunangan sampai tunangan sampai udah nikah. Cuman akhirnya sekarang nggak gue chat lagi ya, karena daripada mengganggu ya. Tapi dia tuh memang baik banget, dan waktu itu dia kerjaannya tuh apa ya, pokoknya berhubungan dengan Microsoft apalah itu ya, jadinya banyak bahasa-bahasa gue dapet vocab baru, meskipun gue jadi kayak orang dodol banget yang dikit-dikit ngeliatin translate, dikit-dikit translate, tapi itu membantu banget sih. Jadi nama-nama vocab ya, kayak isolnya salah nih habis di otak atik. Di aplikasi ini juga ada reputasi yang di profilnya itu bisa kelihatan, tapi bisa di hide juga sih. Jadi kalau misalnya reputasinya 0, berarti itu kalau nggak pengguna baru atau ada yang mereport dia. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya dia tuh kena report, misalnya yang aneh-aneh, itu nanti reputasinya dia langsung jadi 0. Itu memang dari aplikasinya sendiri untuk menjaga keamanan para penggunanya. Jadi kalian ngeliat, oh kalau reputasinya tinggi kayak ribuan, itu biasanya dia memang orangnya bener lah, nggak yang aneh-aneh gitu. Tapi ada juga sih memang yang aneh-aneh. Cuman kalau yang aneh-aneh langsung aja buang-buangin botol-botolnya, dan cari yang memang orangnya juga mau cari temen yang untuk kayak cari untuk sharing cerita. Karena ternyata banyak banget tahu orang itu yang kayak butuh temen cerita tapi online kayak gitu. Iya. Oke, jadi selagi kalian bisa belajar, ya kalian juga bisa membantu untuk mendengarkan masalah-masalah orang lain kan di online. Banyak banget mungkin gue akan bikin video terpisah, tapi itu kan aib orang ya. Jadi ya gue nggak bikin videonya deh. Oke, selanjutnya ada aplikasi satu lagi, namanya Show Around. Jadi di Show Around ini kalian bisa bagaikan menyelam sambil minum air, alias kalian bisa dapat duit. Kenapa? Emang kalau dapat duit, aduh konteksnya jangan jelek ya. Oke. Di sini kalian tuh bertindak sebagai kayak tour guide. Jadi di sini memang kalian perlu sok-sok berani lah. Website ini cara kerjanya adalah kalian mau dipertemukan dengan orang luar yang lagi jalan-jalan ke sini, atau kalau misalnya kalian lagi ke negara lain, kalian juga bisa nyari orang lokal sana untuk jadi tour guide kalian dengan harga yang pastinya bisa kalian murah atau bahkan bisa digratisin. Kalian bisa pasang tarif di situ. Tapi kalau gue asal ya waktu itu nulisnya tarifnya berapa, yang ujung-ujungnya juga gue nggak minta bayaran, karena memang pada dasarnya gue cuma mau belajar bahasa Inggris. Pas kebetulan dia memang lagi ada perlu ke Indo, dan dia mau tahu budaya di Indo tuh gimana sih, mau sharing aja, dan dia itu cuma mau tahu makanan khas ini. Jadi waktu itu gue bawa dia buat makan soto Betawi. dan yang bikin gue malunya lagi, ternyata tuh dia memang ketertarikan sama kultur Indonesia tuh banget, sampai dia tuh lebih tahu dari gue kalau di pernikahan Batak tuh kayak nori-nori dengan baju yang warna-warni. Dia kasih ujung video gue dan gue nggak tahu sama sekali, dan gue baru tahu oh ternyata pernikahan di Indo bisa seramai dan seunik dan sekeren ini ya. Dan gue jadi malu sendiri, istilahnya budaya gue sendiri gue nggak tahu, tapi dia malah akhirnya sharing, dan di situ kalian belajar bahasa Inggris. Plus kalau misalnya kalian misalnya orangnya baik, dia pun juga bisa akan kasih tips ke kalian, karena memang hitungannya itu tour guide. Karena Show Around itu aplikasinya memang istilahnya kayak tour guide tapi versi online yang murah meriah. Dan kalian kalau memang apalagi kalau tahu berbagai tempat wisata, misalnya Dufan atau misalnya Monas atau apa, tahu jalan, tahu tempat, kalian tuh bisa jadi duit sampingan dari aplikasi itu. Sayangnya aja gue nggak ada kendaraan, dan sayangnya gue tuh anak rumahan yang kagak tahu tempat-tempat wisata. Jadinya ya gini deh, kalau enggak sih gue gue bakal show around mulu kali, karena istilahnya emang dari dulu gue pengen jadi tour guide juga kan. Iya, keren. Oke. Ya itu buat kalian deh yang mau. Oke, selanjutnya
Selanjutnya ini sebenarnya gue agak kurang suka, cuma beberapa orang juga gue lihat pada pakai ini sambil menyelam minum air juga. Ini istilahnya sambil dapet cowok juga. Ya itu namanya di dating site, di situs cari jodoh. Beberapa tuh memang ada yang sekalian cari jodoh, kayak YouTuber siapa itu yang dia punya suami tuh dapetnya dari Asia atau Asian dating gitu. Nah itu kalian sebenarnya bisa contoh juga, karena nggak semua orang yang di situs cari jodoh tuh sebenarnya cari jodoh. Beberapa tuh kayak cuma cari teman atau iseng-iseng, atau cuma kayak bener cari teman buat ngobrol. Bisa aja cari-cari di situ. Mungkin aja memang ada yang cari teman untuk curhat, cuma jarang banget sih, kebanyakan malah. Tapi memang beberapa ada sih, jadi kalian bisa coba dan jangan menyerah. Kali aja memang dapat kan, apalagi kalau misalnya dapat ternyata jodoh beneran, kan enak kan. Jadi sambil belajar Inggris dapat jodoh, siapa yang tahu. Oke. Nah sebenarnya dari nomor 1 sampai nomor 5 yang gue bilang tadi, sebenarnya tuh via chat, kecuali yang showround itu ketemu langsung. Tapi yang lainnya sebenarnya bisa juga kalian misalnya kopi darat. Kalau misalnya kalian udah rasa nyaman dan nggak takut, dan misalnya ketemuannya di tempat yang udah familiar, it's okay gitu kan. Yang penting kalian intinya tuh belajar, dan yang pastinya kalian tuh pertama aman lah bareng temen atau apa gitu, atau di tempat yang rame, jangan ketemu di tempat yang sepi. Ngapain kan? Kalau mau cerita lebih detailnya lagi, cuman ini nanti kepanjangan videonya. Yaudah, segini aja. Dan oh iya, kalau buat rekomendasi juga buat kalian, kalau memang sukanya nonton, rekomendasiku itu Friends. Tonton deh Friends, karena itu ada 10 season dan gue udah nonton 2 kali dan gak akan pernah bosan, karena itu lucu dan pelafalan itu juga kayak apa ya, bagus. Jadinya kalian bisa nangkep mereka tuh ngomongnya apa sambil belajar bahasa Inggris sambil nonton. Nah itu tuh Friends, sitcom gitulah. Selain itu ya website kalau belajar bahasa Inggris mah udah banyak ya, kayak Duolingo atau macem-macem lah ya. Nah itu bisa kalian coba juga. Cuman kalau kalian ini video tuh buat kalian yang males tidak ada feedbacknya dari orang lain, kalian bisa cobain deh dari nomor 1 sampai 5 yang tadi gue udah sebutin. Yang merasa kalian cocok, cobain aja semuanya. Dan memang ada yang aneh-aneh, tapi kalian mesti pinter filter. Oke, itu penting banget. Kalian mesti pinter filter, karena kalau misalnya kalian pinter filternya, kalian bisa dapat orang yang cocok untuk ngajarin kalian atau jadi language partner kalian. Oke, sekian aja. Kalau misalnya mau tahu cerita lebih detailnya tentang gue gimana akhirnya dapat language partner yang pastinya tapi memang berubah orangnya, nanti gue bisa share di video selanjutnya kalau kalian penasaran. Oke, sekian gitu aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang pengen belajar bahasa Inggris tapi mau nggak cepet bosan. Oke, sekian. Bye bye. Ciao. See you on the next episode. Bye bye.